Ada namanya pilar atau ruang lingkup dari ilmu kesehatan masyarakat, salah satunya adalah bidang itu. Hari ini kita akan membahas tentang epidemiologi dalam mata pelajaran strategi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kontrak perkuliahan epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, screening populasi, epidemiologi deskriptif, desain studi proporsional, case control, cohort, dan desain dan konsep KLB, serta pada akhir dari perkuliahan akan dilakukan uji kompetensi atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta kalau ada nilai yang tidak bagus kita bisa pensiun. Jadi itu deskripsi. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar epidemiologi. Kedua tentang konsep penyebab penyakit. Pertemuan ketiga tentang riwayat alamiah penyakit. Keempat tentang ukuran frekuensi penyakit. Kelima tentang surveillance epidemiologi. Yang keenam tentang epidemiologi penyakit menular. Kemudian yang nanti diujiankan di ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 kita akan membahas tentang screening dalam epidemiologi. 10 epidemiologi deskriptif, yaitu ada studi laporan kasus, ada serial kasus, dan studi ekologi. Penjelasan mengenai RPS atau kontrak perkuliahan dasar epidemiologi. Kita akan masuk di pertemuan pertama. Jadi dalam perkuliahan ini nanti ada setiap nanti Ibu kasih materi, nanti Ibu bagikan juga ke kalian supaya ketika misalnya minggu depan pertemuan berikut kalau Ibu masuk kita tulis kalian sudah siap ya. Kita masuk di pertemuan pertama semester atau kontrak kuliah. Tadi Ibu sudah jelaskan dari pertemuan 1 sampai 16. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas kita masuk di pertemuan pertama, yaitu prinsip. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu epidemiologi, kegunaannya, tujuannya, menurut kalian epid itu apa? Kan ada yang sudah belajar di dasar ilmu kesehatan masyarakat. Epid kan salah satu pilar ya, salah satu pilar dari ilmu kesehatan masyarakat. Di sini ada gambar orang yang sakit, kemudian ada masyarakat atau populasi, terus ada juga apa? Media transmisi. Dan ada itu masih ingat toh? Tiga atau kita sebut dengan triad. Itu disampaikan oleh siapa? John Snow apa? John Galt apa ya kan? John Galt. John Snow itu apa? Iya, itu nanti ada di sejarah dari epidemiologi, penyebab dan faktor preventif atau pencegahan yang bisa diidentifikasi. Jadi itu asumsi dari epidemiologi kan? Oke. Epidemiologi berdasarkan asal katanya
tiga, yaitu epi, demos, dan logos. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu apa? Ilmu kesehatan. Ya, kesehatan. Masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau di populasi atau di penduduk. Nah, fungsi dan faktor penentu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu, dan penerapan studi ini untuk mengendalikan masalah kesehatan, mengendalikan atau upaya preventif, studi atau ilmu dengan metode penelitian ilmiah sebagai dasarnya, kemudian cabang ilmu kesehatan untuk menganalisis sifat dan penyebaran penyakit, dan dikatakan sebagai proses logis untuk menganalisis interaksi faktor fisik, biologis, dan fenomena sosial dengan derajat kesehatan. Ada tiga hal penting yang terkandung di dalam epi. Di anak ada 60.676. Di HIV ada 10.124. Jadi ini situasi tuberkulosis paru di Indonesia. Ada estimasi atau perkiraan jumlah korban. Kemudian ada keberhasilan pengobatan. Yang paling bahaya yang mana? Ada kasus yang belum terlaporkan. Kalau belum terlaporkan, menyebabkan terjadinya yang kedua, frekuensi. Frekuensi di sini berbicara mengenai besar atau jumlah masalah kesehatan dalam populasi. Misalnya jumlah kasus diabetes dalam suatu kota atau kabupaten. Diabetes penyakit menular atau tidak menular? Menular. Yang kedua, menjelaskan frekuensi hubungan dari jumlah tersebut dengan besar populasi. Jadi kita membedakan faktor-faktor apa yang menyebabkan sampai kita di Papua ini endemis malah malaria, sedangkan yang kabupaten kota yang lain tidak endemis malah kita bisa. Nah, contohnya seperti ini. Distribusi kasus diabetes berdasarkan kelompok umur. Atau proporsi, dan ada efek rate atau angka. Kalau kita menghitung efek rate ini untuk apa? Untuk kasus baru yang terjadi. Kejadian dua jadi efek rate itu untuk kasus-kasus penyakit yang berpotensi terjadi. Di sini kita lihat berdasarkan orang sampai apa? Pasca lansia ya. Nah ini besar masalahnya. Kita lihat mana yang paling banyak menderita diabetes. Umur berapa? 21 sampai 30 tahun. Oke. Efek rate-nya bagaimana? Dari yang jumlah kasus dibagi dengan total kasus jiwa, terus bukan karakteristik. Pola penyebaran ada berdasarkan orang, waktu, dan ada jenis kelamin. Data ini Ibu ambil dari data SKI, Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Ingat saja pola penyebaran atau distribusi itu ada 3 variabel, orang, tempat, dan waktu. Beda dengan host, agent, environment ya. Nanti di konsep penyebab penyakit ada 3 teori. Nanti kita pelajari ya. Kalau ini berdasarkan waktu. Berdasarkan
berdasarkan waktu, bisa dalam tahunan, musiman, mingguan, harian, jam, akhir pekan, atau waktu apapun yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya penyakit, kecelakaan, dan juga. Nah, Ibu ambil contoh, ini Ibu punya kita kegiatan intervensi malaria di Kampung Kayu Batu. Ternyata Kayu Batu itu, Kampung Kayu Batu kan di bawah wilayah kerja dari Puskesmas Tanjung ya. Di sini ini berdasarkan penyebaran berdasarkan waktu, kita ambil tahun ya. Kita ambil tahun dari 2018 sampai 2023. Berarti kita lihat tren berapa tahun ini? 6 tahun. Tahun mana yang paling tinggi? 2022. 1.300. Kalau Kampung Kayu Batu sendiri, kalau ini berdasarkan tempat, ada variasi geografis, perbedaan desa dan stres dengan pendekatan epidemiologi deskriptif di wilayah kerja Puskesmas. Jadi ini adalah mapping atau peta zona malaria atau Anopeles itu agent atau sektor atau host dia yang membawa agent itu plasmodium itu dari penderita malaria, dia tindakan ke orang yang sehat dan rentan. Kalau rentan berarti mudah terkena penyakit. Kalau kebal tidak mudah terkena penyakit. Jadi ada keterpaparan, ada kerentanan. Jadi ini berdasarkan tempat ya, yang pola penyebaran berdasarkan tempat. Ya. Frekuensi dan distribusi berarti kita gunakan studi epidemiologi deskriptif. Kadang sudah sampai semester atas juga masih lupa atau yang ketiga adalah determinan. Determinan di sini menggambarkan faktor penyebab masalah kesehatan. Hipotesis penyakit yang tidak tersebar secara acak. Yang keempat, menyediakan bukti yang cukup untuk tindakan pengendalian. Kalau kita mengetahui faktor penyebabnya atau determinannya, kita bisa melakukan tindakan preventif atau pencegahan tepat. Cara kita mengetahui determinan penyakit tadi, kalau distribusi dan frekuensi itu dengan studi deskriptif. Kalau mengetahui determinan atau faktor penyebab penyakit dengan pendekatan epidemiologi pendekatan epidemiologi penyakit atau masalah kesehatan. Kejadian yang berhubungan dengan kesehatan itu dimulai sebelum abad 20, itu lebih dikenal penyakit menular. Di dalam dasar ilmu kesehatan masyarakat kan sudah membahas tentang itu ya, perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian dimulai dengan adanya penyakit yang awal muncul adalah penyakit menular sebelum abad 20. Kemudian abad 20 ada penyakit kronis, ada kecelakaan, kesehatan bayi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan kerja, dan kesehatan lingkungan. Ada juga masalah kesehatan yang berhubungan dengan perilaku dan kebahagiaan. Nah, kalau sekarang ya, ledakan dalam metode molekuler. Epidemiologi dapat membuat langkah penting dalam menguji tanda genetik dalam faktor.
pneumonia siapa yang ada faktor genetiknya yang menyebabkan air? Ya, faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan atau status kesehatan. Pertama ada lingkungan, yang kedua perilaku. Nah, populasi spesifik dari epidemiologi kita di bagian kesehatan masyarakat khususnya epidemiologi, dan mereka yang di bagian kedokteran atau klinis. Di sini ada asesmen atau pengukuran ya kesehatan yang ada di masyarakat. Kalau kita sudah lakukan pengukuran, kita mendapatkan hasilnya, kita bisa lakukan upaya pencegahan atau promotif. Kalau sudah dilakukan upaya pencegahan atau penerapan program tersebut harus dievaluasi, terus kembali lagi ke perencanaan. Jadi sistemnya begitu ya. Kalau mereka yang di klinik atau di kedokteran itu targetnya per orang. Ada diagnosa klinis, ada pengobatan, perawatan, dan implementasi dari epidemiologi adalah penelitian atau ilmu kesehatan dalam populasi yang mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dari penelitian secara praktis berbasis komunitas. Misalnya penggunaan metode ilmiah dari analisis deskriptif dan analitik dengan observasi, ada penilaian epidemiologi dan pemahaman pada kondisi kesehatan dari komunitas. Nah, kesimpulan akhir, epidemiologi adalah ilmu atau ilmiah, sistematis dan berdasarkan data tentang distribusi, frekuensi dan pola serta determinan, yaitu penyebab dan faktor resiko dari kejadian atau kondisi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi bukan hanya penyakit. Jadi masalah kesehatan termasuk di dalamnya adalah penyakit dalam populasi yang spesifik dan aplikasinya atau penerapan. Apa tujuan dari epidemiologi? Jadi tadi itu kesimpulan dari pengertian epidemiologi. Tujuan dari epidemiologi, kemudian patogenesis, virulensi atau komplikasi. Terus kan kalau semakin agennya mengganas atau virulen bisa terjadi komplikasi. Terakhirnya, masa akhirnya apa? Sembuh, sempurna, sembuh dengan cacat, kemudian sembuh dengan membawa penyakit dia beres, terakhir kematian atau meninggal ya. Jadi ini tujuan kesehatan. Apakah program yang diterapkan itu berjalan baik atau tidak, efektif atau tidak. Kemudian yang kelima, dasar pengembangan kebijakan dari hasil-hasil penelitian kita itu bisa digunakan dalam kebijakan, baik kebijakan untuk perencanaan jangka epidemiologi analitik dan epidemiologi deskriptif. Ya, dari yang ini jelaskan, ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham? Silakan. Di sini aku mau bertanya, kita kan tadi Ibu bilang kita lebih ke arah epidemiologi deskriptif dan analitik. Coba Ibu
Jadi ada 3 pendekatan epidemiologi. Ada studi eksperimen atau intervensi, ada epidemiologi analitik dan epidemiologi deskriptif. Memang kita studi pendekatan epidemiologi lebih ke analitik dan deskriptif, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan studi eksperimen. Misalnya, kalau kita punya suatu program yang kita buat, berarti kita melakukan uji program tersebut. Misalnya penyuluhan, kita mau lakukan penyuluhan tentang malaria. Penyuluhan tentang malaria kita pakai pada ibu hamil, sasarannya itu ibu hamil. Terus kita pakai metode lembar balik atau pakai metode kalender, bisa digunakan kalender. Nah, itu program yang kita buat untuk ibu hamil. Kita mau uji coba apakah mereka paham atau tidak dengan menggunakan metode lembar balik tentang malaria pada ibu hamil. Nah, sebelum kita menguji cobakan program tersebut, kita mengukur tingkat pengetahuan dari ibu hamil. Jadi kita buat alat ukurnya yaitu kuesioner. Sebelum kita kasih penyuluhan dengan metode lembar balik, kita kasih ibu hamil isi dulu kuesioner. Setelah mereka isi, kita kumpul kembali. Selanjutnya kita lakukan penyuluhan, uji coba intervensi program yang tadi ya. Nah, setelah sudah melakukan intervensi atau penyuluhan dengan menggunakan metode lembar balik, kita bagi lagi kuesioner yang tadi. Kita mau lihat tingkat pemahaman atau pengetahuan dari ibu hamil, apakah mereka mengerti tentang malaria atau tidak dengan metode lembar balik atau kalender. Kan biasa kalau di pedalaman tidak ada ini fokus. Nah, kita bisa menggunakan kalender metode lembar. Nah, untuk mengukur pengetahuannya berarti kita harus uji coba dengan kuesioner. Kuesioner itu kan alat ukur. Tinggal dihitung pengetahuannya. Apakah sebelum penyuluhan berapa besar pengetahuannya, baik nilainya berapa. Kemudian setelah penyuluhan kita lihat lagi apakah ada peningkatan atau ada penurunan untuk yang pengetahuan baik. Kalau ada peningkatan berarti ibu-ibu hamil itu lebih mengerti dengan menggunakan metode penyuluhan lembar balik. Bisa, Vivi? Oke, yang lain kita gunakan di akhir studi penyusunan tugas akhir atau skripsi. Kita akan menggunakan pendekatan studi epidemiologi. Ya, untuk materi sudah selesai. Ibu ada kasih tugas ya? Ada kasih tugas pertemuan kita hari ini. Tugasnya kalian mencari alasan atau definisi atau pengertian epidemiologi menurut para ahli. Kemudian dari pengertian epidemiologi menurut para ahli, kalian buat kesimpulan apa itu epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Kemudian ada petunjuknya. Jadi nanti kalian ketik ya. Tapi dengan aturannya ada di situ, tinggal kalian bacakan, kalian sesuaikan mengikuti aturan. Karena untuk nilainya juga ibu akan sesuai dengan aturan yang ibu sudah kasih. Jadi waktunya 1 minggu saja ya. Minggu depan ibu sudah terima ya. Jam 12 hari Jumat 10 Maret 2025. Minggu depan kita sebelum lanjut materi, kalian langsung kumpul tugas di depan. Oke, bisa? Bisa. Ada pertanyaan mengenai tugas? Jelas ya? Jelas. Oke. Baik, untuk absennya, mana ketua kelas? Oh iya. Nama ketua kelas ya? Vicky. Oh ya, Vicky.
nanti catat teman-teman yang tidak hadir, kemudian nanti kirim ke ibu ya. Siap Ibu. Nanti ibu absen di OK ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Karena waktu sudah menunjukkan 1 jam 40 menit ya. Kita sudah siap untuk pertemuan pertama kita di hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan di hari ini kalian dapat mengerti ya. Nanti di pertemuan berikut kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti untuk pertemuan hari ini, di minggu depan bisa ditanyakan. Baik, Bu. Oke, selamat siang buat semua.